warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya Hanif Khairutunisa. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang unsur intrinsik puisi dan prosa fiksi. Pertama ada unsur intrinsik puisi. Dalam puisi terdapat beberapa unsur pembangunan puisi. Di antaranya ada unsur batin. Nah, unsur batin itu terdiri atas 4 unsur, yakni ada tema, rasa, nada, dan amanat. Tema adalah gagasan pokok yang diungkapkan dalam sebuah puisi dan menjadi penentu diksi. Tema ini juga biasanya ditemukan di setiap baris. Nah, tema ini biasanya ditemukan di setiap bait. Yang kedua ada rasa. Rasa adalah ekspresi penyair kepada sesuatu yang dituangkan ke dalam puisi. Pengungkapan tema dan rasa erat kaitannya dengan latar belakang sosial dan psikologi penyair. Yang ketiga ada nada. Nada adalah bentuk sikap penyair terhadap pembaca. Nada memiliki kaitan erat dengan suasana. Penyair dapat menyampaikan puisi dengan berbagai nada. Dan yang terakhir ada amanat. Amanat adalah sebuah pesan yang disampaikan kepada pembaca. Biasanya bersifat tersurat maupun tersirat. Yang kedua ada unsur fisik. Unsur fisik puisi terdiri atas 5 unsur. Yang pertama ada topik. Topik adalah sebuah cakupan dari bagian tema. Topik biasa bersifat satu atau lebih, berdasarkan tema yang ada. Yang kedua ada larik atau baris, di mana cenderung memiliki 4-5 kata. Biasanya memiliki pola yang disebut dengan pola larik. Yang ketiga ada bait. Tidak jauh berbeda, bait juga memiliki 4 atau 5 baris. Yang keenam ada rima. Rima adalah kesamaan nada atau bunyi. Rima tidak hanya bisa dijumpai pada akhir setiap larik atau baris puisi saja, tapi bisa juga berada di antara setiap kata dalam baris. Nah, dan yang terakhir ada irama atau ritm. Nah, irama adalah gaya pembacaan puisi yang bersifat naik turun saat puisi dilantunkan. Setiap puisi memiliki ritm yang berbeda. Ritm atau rima hanya dijumpai pada puisi berpola. Yang kedua ada unsur intrinsik prosa fiksi. Yang pertama, tema. Tema bisa disebut ide utama dalam membuat cerita, karena tema adalah penentu latar belakang dari cerita tersebut. Yang kedua ada tokoh. Tokoh adalah pelaku atau orang yang terdapat di dalam cerita. Selain tokoh, penokohan juga jadi bagian dari unsur intrinsik. Yang ketiga ada alur. Alur yaitu jalan cerita. Prosa memiliki alur yang jelas. Alur bisa memiliki tahapan mulai dari perkenalan, penanjakan, klimaks, antiklimaks, dan penyesalan. Alur sendiri terbagi menjadi 2, yaitu alur maju dan alur mundur. Yang keempat ada latar. Latar mengacu pada latar waktu, suasana, dan tempat terjadinya cerita. Yang kelima ada sudut pandang. Sudut pandang ialah arah pandang seorang penulis dalam menyampaikan sebuah cerita. Yang keenam ada gaya bahasa. Merupakan ciri khas dari penulis saat menuliskan sebuah cerita. Gaya bahasa ini bisa dibedakan dari penggunaan majas, diksi, dan pemilihan kalimat yang tepat di dalam cerpennya. Nah, yang ketiga ada persamaan unsur intrinsik yang ada pada puisi berjudul Bunga Cinta dan cerpen yang berjudul Topeng. 1. Tokoh. Nah, unsur intrinsik prosa fiksi yang ada pada puisi yaitu tokoh, di mana pada puisi berjudul Bunga Cinta, sang bunga menjadi tokoh dalam puisi tersebut. Kedua ada latar. Pada puisi berjudul Bunga Cinta juga terdapat latar yang menunjukkan keberadaan si bunga, baik latar tempat ataupun waktu. Nah, di sana bisa dilihat menunjukkan tempat di tanah yang gersang dan juga pada siang hari. Dan yang terakhir ada tema. Bukan hanya pada puisi saja, tema juga bisa berubah di setiap baitnya. Pada cerpen juga bisa berubah setiap paragrafnya. Seperti pada cerpen berjudul Topeng, di mana pada paragraf ini temanya yaitu tentang kesenian, lalu pada paragraf selanjutnya menunjukkan tema pembunuhan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So lock the door and try to kiss, can't find this no more. It's just you and me, and there's nothing I can do. I'm stuck with you, stuck with you, stuck with you.